Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Aita Marini dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas materi yaitu mengenai kekuasaan dan politik di sekolah. Boleh di next? Baik, sebelum lanjut ke pembacaan materi, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu kelompok 7 ada Daniel Adila, ada Yulfani Juniawati Sinaga, ada Jahan Cantika Anindra, ada Cika Nanda dan Mayanti, ada Ayani India, dan juga terakhir ada saya sebagai moderator yaitu Taufik Agusman. Boleh di next? Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat kekuasaan dan politik. Dalam pembahasan kali ini yaitu membahas mengenai kekuasaan, politik, dan juga hubungan keduanya. Nah, untuk kekuasaan sendiri yaitu kemampuan untuk menggunakan pengaruh kepada orang lain dengan tujuan mengubah tingkah laku individual atau kelompok dalam organisasi, salah satunya pendidikan. Selanjutnya itu ada politik. Politik yaitu penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai serta sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara, salah satunya dalam sistem pendidikan. Nah, hubungan keduanya yaitu dari hubungan kekuasaan dan juga politik, yaitu menghimpun dan menempatkan energi setiap orang dalam kelompok untuk memperoleh kekuatan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Baik, selanjutnya ada kekuasaan dan politik di sekolah. Hubungan kewenangan merupakan bagian integral dari kehidupan di sekolah-sekolah. Kewenangan ini bermula dari hubungan siswa dengan guru, administrator dengan guru, atau bawahan dengan atasan. Kewenangan ada pada saat serangkaian keyakinan atau norma yang umum di sekolah melegitimasi penggunaan kekuasaan sebagai yang benar dan tepat. Menurut jenis legitimasinya, ia biasanya dituntut oleh setiap kewenangan yang terdapat beberapa tipe, yaitu yang pertama ada kewenangan karismatik yang bertumbuh pada pengabdian individu kepada pemimpin berdasarkan kepercayaan pribadi atau kualitas keteladanan. Yang kedua, kewenangan tradisional, yaitu berlabuh di kepercayaan yang terbangun pada kesucian yang sudah ada di masa lalu. Dan yang terakhir ada kewenangan legal, didasarkan pada hukum yang diterapkan dan dapat diubah oleh prosedur yang tepat secara formal. Dalam kewenangan legal terbagi menjadi 3 lagi, yaitu kewenangan formal yang dipegang oleh organisasi dan secara hukum dibentuk oleh jabatan, aturan, dan peraturan. Yang kedua ada kewenangan fungsional, yaitu memiliki berbagai sumber termasuk otoritas, kompetensi, dan kewenangan orang. Dan yang terakhir ada kewenangan informal yang merupakan sumber kontrol legitimasi lainnya yang berasal dari perilaku seseorang dan karakteristik individu itu sendiri. Baik, selanjutnya ada kewenangan dan perilaku administratif di sekolah. Kewenangan adalah sifat dasar kehidupan di sekolah karena memberikan dasar untuk kontrol legitimasi dari pengelola, guru-guru, dan siswa-siswa. Sumber utama dari kontrol adalah kewenangan formal yang berasal dari dalam kantor atau dari posisinya. Kewenangan formal ini diperkuat dengan sanksi formal, memiliki ruang lingkup yang terbatas. Kewenangan formal mendukung kepatuhan minimum dengan arahan dan disiplin, tetapi tidak mendorong pegawai untuk mengeluarkan usaha, menerima tanggung jawab, atau untuk melaksanakan inisiatif. Jika pengelola menginginkan kesetiaan, memperluas pengaruhnya dan berhasil, mereka harus melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada bersikap bijaksana dan mendukung guru-guru, yaitu dengan pengelolaan sebaiknya membantu guru-guru agar dapat berhasil. Yang kedua dengan bersikap autentik, dengan pengelolaan sebaiknya bersikap tegas, menginformasikan kesalahan yang dibuat, serta menghindari memanipulasi orang lain. Yang ketiga itu ada bersikap tidak dibatasi oleh birokrasi, yaitu pengelolaan sebaiknya mensubstitusi pemberian keputusan yang tepat dan bukannya menganut peraturan yang kaku. Selanjutnya ada bersikap otonomi,
atau pengelolaan sebaiknya menjadi diri sendiri. Selanjutnya ada bersikap membangun, yaitu pengelola sebaiknya bersikap mendukung guru-guru, lalu bersikap tenang terutama di dalam situasi yang sulit, yaitu pengelola sebaiknya tidak mengumbar kemarahan secara emosional. Dan yang terakhir ada menghindari penggunaan perilaku yang bersifat diktator, yaitu pengelola sebaiknya tidak menggunakan perilaku yang bersifat diktator karena akan berakibat kegagalan. Selanjutnya ada sumber kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan berdasarkan kekuasaan antar pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kekuasaan reward. Kekuasaan reward adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi bawahan dengan cara memberikan reward berupa hadiah untuk perilaku yang diinginkan. Kekuasaan semacam ini tergantung pada daya tarik imbalan dan hasil yang diperoleh. Kemudian yang kedua itu ada kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif ini merupakan kemampuan pengelola untuk mempengaruhi bawahan dengan menghukumnya atas perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada kekuasaan legitimasi, yaitu kemampuan pengelola untuk mempengaruhi perilaku bawahan secara sederhana. Yang keempat ada kekuasaan referen. Kekuasaan referen ini adalah kemampuan pengelola untuk mempengaruhi perilaku berdasarkan kesukaan dan identifikasi bawahan dengan pengelola. Individu dengan kekuasaan referen dikagumi dan dihormati dan berfungsi sebagai model untuk ditiru. Sumber kekuasaan referen terletak pada kepribadian yang luar biasa dan keterampilan hubungan interpretensi individu. Kemudian yang terakhir itu ada kekuasaan ekspor. Kekuasaan ekspor ini adalah kemampuan pengelola untuk mempengaruhi perilaku bawahan berdasarkan spesialisasi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Individu dengan kekuasaan referen dikagumi dan dihormati dan berfungsi sebagai model untuk ditiru. Baik, berikutnya ada koalisi eksternal. Pihak eksternal yang mempengaruhi sekolah meliputi asosiasi guru, persatuan, asosiasi orang tua guru, kelompok pembayar pajak, kementerian, persatuan perguruan tinggi, organisasi, kemudian organisasi profesional, media, dan kelompok minat khusus yang terorganisasi lainnya. Nah, di sini ada dampak koalisi eksternal pada organisasi sangat bervariasi. Di antaranya meliputi yang pertama, koalisi eksternal terdominasi. Koalisi eksternal yang terdominasi terdiri dari pihak yang memengaruhi yang paling berkuasa. Koalisi eksternal demikian berkuasa, sehingga mendominasi koalisi internal dan pengawas. Kedua, koalisi eksternal terbagi. Koalisi eksternal terbagi, dominan tidak menjadi tanpa tantangan hingga kelompok dan individu lain akan bertindak. Tanpa koalisi, kekuatan eksternal dominan, sistem kekuasaan organisasi berubah dengan cara yang fundamental. Yang terakhir ada koalisi eksternal pasif. Koalisi eksternal pasif dicapai pada saat jumlah kelompok luar dari pihak eksternal yang mempengaruhi berlanjut untuk meningkatkan suatu titik, di mana kekuatan dari setiap titik terdifusi dan terbatas. Koalisi eksternal menjadi pasif dan kekuatan terkonsentrasi di dalam organisasi. Lingkungan eksternal secara relatif bersifat stabil pada saat pihak yang memengaruhi tetap bersifat pasif. Baik, selanjutnya ada koalisi internal. Tipe-tipe internal. Yang pertama ada koalisi internal personalisasi, yaitu internal kekuasaan yang mengatur koalisi internal. Lalu yang kedua ada koalisi internal birokratis, yaitu koalisi internal ketika kekuasaan terkonsentrasi di dalam sistem formal kewenangan, tetapi fokusnya yaitu pada birokratis, yaitu aturan, peraturan, dan juga prosedur. Yang ketiga ada koalisi internal ideologi, yaitu koalisi internal yang mengontrol organisasi dengan sistem ideologi yang sangat memegang peranannya.
Yang keempat ada koalisi internal profesional, yaitu koalisi internal ketika sistem keahlian mendominasi organisasi. Yang kelima ada koalisi internal politisasi, yaitu koalisi internal ketika kekuasaan terletak pada politik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.